Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas materi tentang mengelola komunikasi pribadi. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fitri Handini dengan NIM 1911046, Ehsan Alfian Pratama dengan NIM 1911072, Rahmad Adi Prayoga dengan NIM 1911153, Lulu Maratus Isna Rianto dengan NIM 1911259, Muhammad Aldiansyah dengan NIM 1911308, dan Rina Meilani Nata Puteri dengan NIM 1911342. Komunikasi pribadi, yaitu komunikasi pemasaran yang memungkinkan terjadinya dialog pribadi antara perusahaan dan pelanggannya. Yang pertama, pemasaran langsung. Kedua, pemasaran interaktif. Ketiga, word of mouth atau WOM. Keempat, penjualan personal. Pemasaran langsung, yaitu penggunaan saluran-saluran langsung konsumen atau consumer direct untuk menjangkau dan mengirimkan barang dan jasa kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara pemasaran. Jenis-jenis pemasaran langsung. 1. Personal selling adalah proses memasarkan produk secara langsung bertatap muka dengan calon pembeli mereka. 2. Direct mail marketing adalah jenis promosi produk usaha dengan cara memberikan berbagai penawaran menarik, pesan, informasi produk, brosur, spesifikasi, dan sejenisnya kepada seseorang atau pasar yang berada jauh atau di luar lingkup usaha. 3. Katalog marketing adalah jenis pemasaran dengan cara mengirimkan katalog ke berbagai pasar dan target berbeda di tempat yang berlainan. 4. Telemarketing adalah kegiatan memasarkan produk dengan memanfaatkan telepon atau komunikasi suara lainnya dalam mempromosikan produk. 5. Kios marketing adalah jenis pemasaran produk berbasis modern dan online dengan meletakkan sebuah mesin penerima pelanggan pada toko-toko mereka. 6. Online marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan jasa pihak ketiga seperti media sosial. Kelebihan dan kekurangan pemasaran langsung. Kelebihan: 1. Mudah menjangkau calon pelanggan. 2. Memungkinkan pemasar menuju media dan pesan alternatif. 3. Membuat penawaran dan strategi pemasar kurang dapat dilihat pesaing. 4. Dapat mengukur respon terhadap kampanye. Kekurangan: 1. Kejengkelan. 2. Ketidakadilan. 3. Penipuan dan pemalsuan. 4. Serangan terhadap privasi. Pemasaran interaktif. Peluang interaksi dan individualisasi penggunaan saluran elektronik. Manfaat interaksi: 1. Menawarkan manfaat-manfaat yang unik. 2. Sangat bertanggung jawab dan efeknya mudah ditelusuri. Kelebihan dan kekurangan pemasaran interaktif. Kelebihannya, yang pertama, yaitu mengukur respon dengan cepat. Maksud dari mengukur respon dengan cepat, yaitu ketika pemasar dapat dengan mudah dan cepat menganalisis seberapa banyak pengunjung yang mengunjungi laman iklan yang pemasar buat, dan mereka dapat dengan mudah juga menganalisis seberapa lama waktu yang pengunjung habiskan untuk melihat laman iklan tersebut. Yang kedua, mudahnya penempatan iklan, di mana pemasar dapat dengan mudah menempatkan iklan berdasarkan kata kunci dari mesin pencari seperti Google, sehingga masyarakat atau pengunjung akan lebih mudah dan cepat melakukan proses pencarian produk dan pembelian produk. Yang ketiga adalah menghemat biaya, di mana pemasaran interaktif lebih mudah menjangkau pasar yang lebih besar dan paling efektif untuk mencapai tujuan komunikasi dan penjualan. Selanjutnya, dari pemasaran ini ada kekurangannya, yaitu yang pertama, konsumen dapat menyaring sebagian pesan secara efektif, sehingga pengiklan atau pemasar lebih sulit mengendalikan atas apa yang ingin dilakukan oleh pengunjung atau konsumen dengan pesan online dan kegiatan mereka. Yang kedua, konsumen menentukan berapa yang bersedia mereka bayarkan, sehingga tidak ada tarif yang dapat ditetapkan oleh pemasar, dan hal tersebut dilakukan secara sukarela oleh
pelanggan. Yang ketiga, pemasar menganggap iklannya lebih efektif dibandingkan yang seharusnya akibat klik palsu yang dihasilkan oleh situs web. Word of mouth atau WOM, yaitu penjualan dari mulut ke mulut, di mana metode ini dianggap paling efektif untuk bisnis kecil karena di dalamnya pelanggan dapat merasakan hubungan yang lebih intens atau pribadi. Di dalam WOM ini ada pemasaran buzz dan pemasaran viral. Pemasaran buzz itu sendiri yaitu pemasaran gosip yang menggunakan teknik pemasaran suatu produk atau jasa untuk menghasilkan bisnis melalui informasi dari mulut ke mulut. Sementara untuk pemasaran viral yaitu strategi dari proses penyebaran melalui jaringan internet yang menduplikasikan dirinya menjadi semakin banyak, seperti kerja sebuah virus. Karena pemasaran ini menggunakan metode dari mulut ke mulut, maka mereka memiliki pemimpin opini. Pemimpin opini itu sendiri yaitu orang yang berhasil memicu minat masyarakat tentang sebuah ide. Ada 3 jenisnya, yaitu yang pertama Maven. Maven itu sendiri yaitu jenis konsumen yang memiliki komunikasi interpersonal yang baik kepada konsumen lainnya, sehingga mereka dapat dengan mudah mempengaruhi konsumen tersebut. Yang kedua, penghubung, yaitu orang yang dapat menghubungkan seluruh informasi antara perusahaan kepada masyarakat, serta menjalin hubungan dengan masyarakat untuk menciptakan citra baik perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada wiraniaga, yaitu seseorang yang bekerja di dalam suatu perusahaan yang mengerjakan satu atau lebih kegiatan prospek, berkomunikasi, dan mengumpulkan informasi. Do and done yang dilakukan oleh WOM. Hal yang tidak boleh dan hal yang harus dilakukan oleh WOM. Do, hal yang harus dilakukan oleh WOM. Yang pertama yaitu membayar orang sebagai umpan karena telah menyebarkan informasi penjualan. Yang kedua, memaksakan kepada para konsumen untuk saling terbuka. Yang keempat, menuntut kejujuran para konsumen. Dan yang keempat, membantu para pelanggan agar mereka mau untuk menceritakan kisah yang telah mereka alami. Selanjutnya ada done, hal yang tidak boleh dilakukan oleh para WOM. Yang pertama, skenario. Mereka tidak boleh menggunakan skenario pada saat WOM dilakukan. Selanjutnya, tidak boleh merencanakan. Yang ketiga, tidak boleh menjual. Dan yang keempat, tidak boleh mengabaikan. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur efek dari WOM tersebut? Caranya yaitu yang pertama, skala kampanye, di mana skala kampanye ini yaitu skala persebaran WOM kepada konsumen. Yang kedua, kecepatan kampanye menyebar. Dan yang ketiga, pangsa suara di ruangan tersebut, berapa orang yang dapat ditarik oleh WOM saat WOM tersebut dilakukan. Yang keempat, pangsa suara dalam kecepatan WOM tersebut tersebar. Yang kelima yaitu relevansi pesan, di mana penghubungan pesan yang WOM sebarkan kepada konsumen. Dan yang keenam, kemampuan bertahannya pesan. Yang ketujuh yaitu seberapa jauh pesan bergerak dari sumbernya atau dari WOM tersebut. Selanjutnya, penjualan personal. Penjualan personal yaitu sebuah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka akan mencoba membelinya. Tujuan penjualan personal. Menurut Sipe, tujuan penjualan personal adalah mendidik pelanggan, menyediakan produk yang bermanfaat, membantu pemasaran, dan memberikan pelayanan purna jual serta dukungan kepada pembeli. Selanjutnya, menurut Boydie Walker, tujuan penjualan personal adalah yang pertama, meningkatkan penerimaan produk baru oleh konsumen, dapatkan pelanggan baru dari produk yang ditawarkan, mempertahankan loyalitas pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik. Yang keempat,
menyempurnakan fasilitas penjualan di masa depan dengan memberikan pelayanan teknis kepada calon konsumen. Dan yang terakhir, dapatkan informasi pasar. Berikutnya, fungsi penjualan personal. Yang pertama, anggotai pemahaman dan pengetahuan kepada konsumen. Yang kedua, menjadi sumber informasi. Yang ketiga, pelayanan. Yang keempat, penjualan. Yang kelima, koordinasi upaya penjualan. Selanjutnya, sifat dan ciri-ciri penjualan personal. Menurut Bill Koppler, ada 3 sifat atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, konfrontasi pribadi. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, tanggapan. Selanjutnya, jenis-jenis penjualan personal. Menurut swasta, terdapat 5 macam, yaitu penjualan dagang, penjualan misionaris, yang ketiga, technical selling, yang keempat, penjualan bisnis baru, yang kelima, penjualan responsif. Bentuk penjualan personal menurut Jasmine Saladin dan Yves Marty Guzman. Penjualan personal ada 3, yaitu yang pertama, penjualan eceran. Penjualan eceran atau disebut pula retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi atau bukan bisnis. Dan yang kedua, field selling. Field selling merupakan kegiatan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mendatangi lokasi konsumen. Dan yang terakhir, executive selling. Executive selling adalah kegiatan penjualan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan. Dalam hal ini, pemimpin perusahaan juga bertindak sebagai salesman. Tahapan penjualan personal. Menurut Kotler dan Armstrong, ada 6 tahapan atau langkah di antaranya. Yang pertama, mencari calon pelanggan. Yang kedua, pra-pendekatan. Yang ketiga, presentasi dan demonstrasi. Yang keempat, mengatasi keberatan. Yang kelima, tindak lanjut dan pemeliharaan. Dan yang terakhir, penutup. Kelebihan dan kekurangan penjual personal. Kelebihannya, yang pertama, fleksibel. Yang kedua, different promotion. Yang ketiga, demonstrasi manfaat produk secara langsung. Yang keempat, dapat memberikan jawaban langsung atas pertanyaan calon pembeli. Yang kelima, salesman dapat mengunjungi pelanggan. Yang keenam, dapat memberikan bantuan nasihat kepada konsumen. Dan kekurangannya, yang pertama, biaya operasional dari pribadi sangat tinggi. Yang kedua, sulit mencari tenaga salesman. Yang ketiga, membutuhkan waktu relatif lama. Yang keempat, keterbatasan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.